Beda dengan sembelihan Idul Adha. Ya. Memang itu disyariatkan. Maka sembelihan. Tapi kalau buahnya boleh aja dimakan. Asal bukan berarti selawan berdaging. Iya, daging yang disembelih. Tapi kalau dagingnya itu beli di pasar, memang itu dagingnya itu nggak ada masalah. Yang kaitannya dengan sembelihan. Kan kalau buah nggak pakai disembelih. Iya, dikupas itu kan bukan disembelih. Sembelih dari pohon. Iya, itulah. Iya. Susah ya, harusnya itu cari yang pintar ya. Gitu. Nah, jadi termasuk sesajen, udah. Pertanyaan pertama, Ustadz izin bertanya, sebetulnya bagaimana seharusnya kita dalam menyikapi adanya perayaan Isra Mi'raj dengan adat tertentu? Bolehlah kita mengikuti atau sekedar menontonnya? Pertama, kalau ada perayaan kaitannya dengan Isra Mi'raj itu sebetulnya tidak ada syariatnya. Artinya di zaman Nabi dan sahabat tidak ada satu perayaan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Bahwa itu ada kajian, oke saja, baik-baik saja. Itu di situ ada kegiatan bakti sosial yang bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mensyariatkan. Karena Allah melarang kalau membuat syariat-syariat yang berkaitan dengan perayaan, sementara itu tidak dicontohkan. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan bisa membawa ke neraka. Maka kalaulah memang kaitan Isra Mi'raj, bikin aja kajian, bikin aja amal sosial. Itu. Asal nggak menyalahi syariat. Asal nggak menyalahi syariat. Itu artinya berbagi makanan ya apa-apa. Itu di Maulid Nabi itu di daerah tertentu itu bikin nasi Maulid untuk dibagi-bagikan ya baik-baik saja. Nggak ada masalah. Asal tidak membuat satu syariat. Artinya harus begitu, harus begini. Nah kalau udah lauknya harus apa? Dan itu semuanya. Dan kalau nggak begitu nanti akan jadi dilaa. Itu menjadi syariat. Itu. Nah Isra Mi'raj juga tidak harus pada tanggalnya. Itu artinya sekarang itu hari raya Isra Mi'raj itu tanggal 1, mau tanggal 6 atau 7, 9 nggak ada masalah. Kan itu juga perbuatan. Iya, yang penting adalah sarana. Itulah yang kata Profesor Dr. Buya Hamka Allah yarham, bahwa kalau mau ada kajian-kajian, mau Isra Mi'raj, mau apa, kalau perlu tiap bulan ada Isra Mi'raj. Ya itu sebulan setelah Isra Mi'raj, 2 bulan setelah Isra Mi'raj ya nggak ada masalah. Asal kegiatannya yang itu ada silaturahim, ada kegiatan sosial, ada sedekahnya, santunan anak yatim. Yang lebih penting lagi ada kajian-kajian keislaman. Kita ini kan nggak cukup kajian-kajian hanya karena otodidak saja. Kita perlu guru, perlu itu. Ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya intinya. Iya nggak apa-apa asal tidak membuat syariat. Iya itu. Pertanyaan selanjutnya. Di daerah saya masih kental memperingati Isra Mi'raj dengan mengarak buah-buahan yang disimbolkan sebagai buruk di sekitar masjid gede. Setelah selesai biasanya buah-buahannya dibagikan ke masyarakat. Nah, apakah boleh kalau kita memakan buah tersebut? Makan buahnya tidak ada masalah. Ya nggak boleh nanti kalau berkaitan sesuatu perayaan yang tidak dituntunkan ada sembelihannya. Nah itu karena melanggar surat Al-Maidah ayat 5, sembelihan yang yang tidak karena Allah. Misalnya untuk Nyiro Kidul, untuk apa, atau untuk perayaan-perayaan tertentu yang tidak disyariatkan. Beda dengan sembelihan Idul Adha. Memang itu disyariatkan. Maka sembelihan. Tapi kalau buahnya boleh aja dimakan. Asal bukan berarti selawan berdaging. Iya, daging yang disembelih. Tapi kalau dagingnya itu beli di pasar, memang itu dagingnya itu nggak ada masalah. Yang kaitannya dengan sembelihan. Kan kalau buah nggak pakai disembelih. Iya, dikupas itu kan bukan disembelih. Sembelih dari pohon. Iya, itulah. Iya. Susah ya, harusnya itu cari yang pintar ya. Gitu. Nah, jadi termasuk sesajen, udah. Sesajen itu kalau ada buahnya, buahnya dimakan saja, nggak apa-apa, halal. Itu yang nggak boleh membuat sesajennya kepada Nyiro gini, Blorong, hantu Casablanca atau apa-apa, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau ada buah daripada mubazir dimakan saja. Ya. Ini kayaknya yang ketiga rada diulang lagi. Apakah mengadakan pengajian? Ya sudah terjawab ya. Artinya kalau ada kajian ada silahkan saja. Yang penting jangan membuat satu syariat bahwa ada kajian ada itu ya, karena sebetulnya kalau membuat satu syariat dikaitkan dengan waktu tertentu, dengan cara tertentu, dengan tertentu itu nanti jadi
masalah. Karena membuat suatu ritual gitu. Iya, karena Rasulullah dan sahabat tidak melakukannya. Nah, jadi maksudnya kalau itu mau bikin kajian oke saja. Ngaji bareng oke. Belajar qiraah bagus, itu semuanya. Tapi jangan membuat satu syariat. Apalagi harus pakai ini, telurnya harus kuning, ininya harus hijau, apa ini segala macam. Itu kan membuat satu ketentuan-ketentuan syariat-syariat yang laisa minal Islam. Tapi bahwa misalnya setiap Isra Mi'raj kita berbagi-bagi buah tadi, silahkan saja. Ya. Nah, tentu nanti ada pelaksanaannya juga. Jangan ada ikhtilat bercampur lagi perempuan itu. Jangan ada misalnya perzinahan, pemabuk-mabukan. Di acaranya itu. Lah iya, peringatan Isra Mi'raj bagus, tapi di situ pesta miras, lah kan ya nggak pas banget gitu. Iya, termasuk hari ulang tahun apa itu, tapi bikinnya ya bersolawatnya baik, tapi solawatan sambil miras kan ya nggak benar juga gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang sholat. Ustadz, setiap sholat saya selalu bisa terpikirkan hal lain. Sama kadang-kadang khusyuk kayak gini. Apakah sholat saya termasuk sholat yang tidak khusyuk? Lantas bagaimana caranya agar sholat saya bisa fokus?